Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tidak datang secara bersama-sama di dalam rumah gereja, tetapi marilah kita menghubungkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, ondanks we niet samen zijn in de kerk, maar laten we vanuit onze eigen huis ons hart verbinden om God te aanbidden. Want wij geloven dat onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de Heer die de mens en zijn schepping voortdurend lief heeft en redt door Jezus, zijn enige geboren Zoon. Hij is de Heer die steeds door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld werkt om zijn volk te troosten en te versterken. De vrede des Heeren zij met u allen. Pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam ciptaannya melalui Yesus Putra Tunggalnya. Dialah Allah yang terus berkarya dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan umatnya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari semua. Amin. Kita akan mendengar satu nyanyian pujian dari buku nyanyian gereja nomor 303. We luisteren naar een lied uit buku nyanyian gereja nomor 303. Dekatlah
We gaan nu luisteren naar het woord die genomen is uit Jesaja 55 vers 1 tot met 11. Daarom laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita akan baca dan dengar firman, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam keadaan yang saat ini kami alami, dan dari dalam rumah tangga kami masing-masing, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disiarkan di dalam ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah persekutuan dalam Kelasi Selatan, dan bagi setiap orang umat milik kesayangan Bapa yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Kami bermohon pertolongan daripada-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Penuhilah setiap hati anak-anak-Mu Bapa, supaya firman yang akan kami baca dan dengar dalam pemberitaannya kami dapat mengerti untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami dengan segala situasi yang saat ini kami alami. Bersabda kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mau mendengarkan kata-kata firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa memohon Roh Kudus dari Bapa kami. Amin. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi keampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ,
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Jesaja 55, de versen 1 tot en met 11. En het luidt als volgt. Hierheen, hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende. En een volk dat jou nog niet kende, zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de Heer, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen, te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord, dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en het in het dagelijks leven willen toepassen. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, lalu mau melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk minggu ketiga dari tahun 2021. Kita semua mengharapkan supaya kita pun hidup di tahun baru ini akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita pikir dan kita harap bahwa tindakan lockdown pada bulan Desember yang baru lalu bisa menekan penyebaran virus, supaya di tahun ini kita bisa kembali dalam suatu situasi new normal. Tetapi ternyata apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan itu tidak terbukti.
kita pun situasi hidup tetap sama. Dan malah lebih susah lagi. Bukan saja tekanan di dalam bidang kesehatan, tetapi juga di dalam bidang sosial, di dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kini muncul suatu pertanyaan bahwa bagaimana kita bisa keluar dari tekanan dan ancaman kehidupan sekarang ini dalam konteks hidup yang saat ini? Maka kita akan mendengarkan jawaban bahwa untuk kita bisa keluar dari tekanan hidup saat ini, semua orang mesti ikut protokol RIVM. Menunjukkan perilaku hidup yang taat pada corona maatregelen. Dan kalau vaksin sudah berhasil diberikan kepada semua masyarakat, vaksin menjadi satu jalan yang bisa membebaskan semua orang dari ancaman COVID-19. Tetapi sayang sekali, vaksin itu juga menjadi satu pokok diskusi politik untuk saling mengkritik. Pimpinan-pimpinan partai politik di Tweede Kamer memberikan banyak komentar terhadap beleid strategi pelaksanaan vaksin yang diatur oleh Menteri Kesehatan Rakyat Hugo de Jonge. Nah, di atas semua jawaban yang kita dengar dan di antara segala diskusi yang kita dengar di awal tahun ini, maka mari kita coba mendengar lagi pesan Nabi Yesaya yang juga merupakan suatu jawaban yang ditawarkan kepada kita. Nabi Yesaya menyampaikan dia pun pesan seakan-akan Tuhan Allah secara langsung datang. Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan kita dan Tuhan Allah menjaminkan air, susu, anggur, dan gandum. Bahan-bahan pokok yang diperlukan, bahan-bahan pokok yang sangat diperlukan oleh umat manusia di dalam membangun hidup dari hari lepas hari. Nah, terlepas daripada jaminan secara jasmani yang disampaikan, dijelaskan juga bahwa Tuhan Allah telah datang di dalam Yesus Kristus sambil menganugerahkan kehidupan yang paling berharga bagi semua orang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk turut di dalam undangan Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus. Vandaag zijn we de derde week van 2021 ingegaan. We hopen allemaal dat ons leven in dit nieuwe jaar beter zal zijn dan vorig jaar. We denken en hopen dat de lockdown van het afgelopen maand december het aantal verspreiding van het virus heeft kunnen verminderen. Zodat we dit jaar terugkeren naar de nieuwe normale situatie. Maar het blijkt dat wat er wordt gedacht en verwacht niet uitkomt. Onze levenssituatie blijft hetzelfde en wordt zelfs nog moeilijker. Niet alleen de druk waar we in de gezondheidssector mee te maken hebben, maar ook de druk op sociaal,
economisch en onderwijssector. Nu rijst er de vraag op: hoe kunnen we onder deze huidige druk en de dreigingen van het leven afkomen? In de huidige levenssituatie horen we dat we uit deze druk kunnen komen, maar dan moet iedereen het RIVM-protocol volgen en ons aan de coronamaatregelen onderwerpen. En als het vaccin een succes is, wordt het aan het volk gegeven. Het vaccin wordt de uitweg om iedereen te kunnen bevrijden van de bedreigingen van COVID-19. Maar helaas is het vaccin een onderwerp van een politieke discussie geworden, waarbij er veel kritiek op is. Politieke partijleiders bij de Tweede Kamer hebben veel commentaar geleverd op het strategische beleid voor de vaccinaties, dat geregeld wordt door minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Laten we boven alle antwoorden, discussies die we aan het begin van het jaar gehoord hebben, luisteren. Luisteren naar de boodschap van de profeet Jesaja dat ons antwoord geeft. Het lijkt erop dat God door de boodschap die Jesaja aan ons heeft gegeven, heel duidelijk ons leven binnenstapt en ons water, melk, wijn en tarwe garandeert. De voornaamste dingen voor ieders dagelijkse levensbehoeften. Los van de lichamelijke behoeften wordt er ook uitgelegd dat de Heere God reeds in Jezus Christus is gekomen en aan ieder mens een heel kostbaar leven geeft. Daarom worden we aangemoedigd om deel te nemen aan Gods uitnodiging. Zoals wat profeet Jesaja zei: zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. De boodschap van profeet Jesaja in deze tekst is gebaseerd op de context van het leven van het volk Israël dat in ballingschap was. Het resultaat van hun constante opstandige levenshouding naar God toe. Toen zij ervaren hoe het was om onderdrukt te zijn en in ballingschap te lijden, toen pas hoopten zij op het optreden en de verlossing van de kant van God, zodat hun leven gered kon worden. En op dat ogenblik gebruikte God zijn dienaar om aan het volk het heilsbericht te verkondigen. Volgens Jesaja zal het heil van het leven heel gauw komen zodra het volk zich ervan bewust was van hun verkeerde gedrag en daadwerkelijk de weg naar God wil zoeken. Deze profetie was uit de mond van Jesaja een officiële uitnodiging van God voor zijn volk. Ook al kwam het volk van Israël in opstand, ook al gehoorzaamden zij niet, ook al bewandelden zij de verkeerde weg, toch
bleef God van hen houden. De tijd dat zij toen verbannen werden, was bedoeld als een waarschuwing, opdat zij berouw kregen en tot inkeer kwamen. De ombuiging van de bekering is de terugkeer naar God. Zoals Jesaja zei, zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Als het volk zich bewust was en zich tot God wilde bekeren, dan zou Gods plan in werking treden. Ellende zal worden omgezet in plezier. Onderdrukking zal worden vervangen door vrijheid. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, op dit moment zijn we allemaal beu. Zijn we het allemaal beu. Omtrent het leed dat we ondervinden door de dreiging van het coronavirus. Miljoenen mensen zijn omgekomen. Velen zijn weduwe, weduwnaar en wezen geworden, omdat het leven van hen dierbaren door dit virus beroofd werd. En nu is er een vaccin. En dan nog zijn er mensen die verschillende opmerkingen hebben over de bijwerking van de vaccin. Er zijn veel video's viraal op social media die ons doet twijfelen en ons onzeker maakt. In al onze twijfel en onzekerheid horen we de uitnodiging die gegeven wordt door profeet Jesaja om God te zoeken. Vanuit ons eigen gezin creëren we een stil moment. We richten onze harten naar God toe. We brengen onze zorg en twijfel over aan God. De Heere God zal zeker naar onze harten luisteren. Zijn woord zal ons leiden. En zijn geest zal ons hart en verstand zuiveren om kritisch te zijn naar alle berichten die we horen. Zodat we vol goede moed de juiste beslissingen kunnen nemen om door te kunnen gaan met ons leven. Wij geloven dat in zijn liefde de Heere God een plan heeft wat goed is voor ons. En Gods plan zal uitkomen door degenen die God zal gebruiken om ons te voorzien van de goede dingen in ons leven. Zoals er werd gezegd, mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen van jullie plannen. De plannen van het heil van God zijn geheime plannen. God zal onze zonden vergeven en ons leven leiden. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, ligt nog een hele reeks van dagen, weken en maanden voor ons in dit jaar 2021. En niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Maar wij weten zeker dat de volgende dag de dag is van God.
Die God ons schenkt om het heel goed te gebruiken en te bewandelen. De dagen van ons leven zullen zeker gevuld zijn met allerlei zegeningen en genade van God. En als we toch in de komende dagen van ons leven moeilijkheden, tegenslagen of mislukkingen tegenkomen, laten we dan niet gaan mopperen of ontmoedigd zijn. Maar blijf positief denken. En laten wij met de volle overtuiging kunnen zeggen dat niet alle wegen doodlopen. Dat er zeker een brede en ruime weg zal zijn die God voor ons zal openen. Zo wordt de boodschap van de profeet Jesaja ook voor ons een belangrijk antwoord. Zoek de Heer, nu Hij zich laat vinden. Roep Hem terwijl Hij nabij is. Nou, saudara-saudari jemaat, pesan Nabi Yesaya dalam teks bacaan kita ini itu didasarkan pada konteks hidup orang Israel yang berada di tanah pembuangan sebagai akibat daripada sikap mereka yang suka memberontak, yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Pada saat mereka mengalami penindasan dan penderitaan di tanah pembuangan, mereka sungguh mengharapkan adanya tindakan pembebasan dari pihak Allah supaya hidup mereka dapat diselamatkan. Dalam situasi seperti itu, Tuhan Allah suruh hambanya untuk menyampaikan berita keselamatan itu bagi umat. Dan menurut Yesaya, keselamatan itu akan segera tiba kalau umat mau sadar akan tingkah laku mereka yang salah, serta sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Nubuat Nabi Yesaya ini adalah merupakan satu undangan resmi yang berasal daripada Tuhan Allah bagi umatnya. Sekalipun Israel dalam mereka punya perilaku hidup selalu memberontak, tidak dengar-dengaran, bahkan menyimpang daripada kehendak Allah, namun Tuhan Allah tetap sayang. Tuhan Allah tetap mencintai dan mengasihi mereka. Masa-masa pembuangan yang mereka alami adalah merupakan satu teguran, satu tindakan disiplin untuk umat bisa mengenal, untuk umat bisa mengintrospeksi diri. Kita orang Ambon bilang, kita orang Maluku bilang, supaya umat bisa kaca diri serta bertobat. Dan pelaksanaan daripada pertobatan itu adalah mau kembali kepada Tuhan Allah. Sebagaimana yang Yesaya bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dalam kesadaran umat yang mau bertobat untuk kembali kepada Allah, maka rencana keselamatan Allah akan diberlakukan. Kesengsaraan akan diubah menjadi kesenangan. Penindasan diganti dengan kebebasan. Nah, saudara-saudari jemaat, sekarang ini, saat ini, kita semua sudah pastiu. Kita semua sudah capek. Kita semua sudah bosan dengan derita yang kita hadapi karena ancaman coronavirus. Jutaan manusia mengalami kematian. Banyak orang menjadi janda. Banyak orang menjadi duda dan piatu. Oleh karena hidup kekasih-kekasih mereka dirampas oleh virus ini. Lalu sekarang sudah ada vaksin. Malah banyak orang bikin komentar macam-macam. Ada viral di sosial media yang bikin kita juga jadi ragu.
yang bikin kita juga jadi bimbang, tidak punya kepastian. Dalam kebimbangan itu, saudara-saudari, dalam ketidakpastian itu, kita mendengar undangan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, panggil Tuhan pun nama. Dari dalam hidup rumah tangga kita masing-masing, kita atur saat-saat teduh, kita angkat hati kepada Tuhan. Orang tua bilang, masuk dalam kamar, lalu angkat hati per Tuhan. Kita serahkan kebimbangan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah pasti mendengar setiap perasaan hati kita. Firman-Nya akan memberi petunjuk bagi kita, dan Roh-Nya akan menjernihkan kita pun hati dan pikiran untuk mengkritisi segala berita, supaya dengan penuh semangat kita dapat mengambil keputusan yang pasti untuk meneruskan kita punya kehidupan. Kita percaya bahwa dalam kasih-Nya Tuhan Allah akan merencanakan segala yang baik untuk hidup kita semua. Dan rencana Allah itu akan dinyatakan melalui orang-orang yang akan Tuhan Allah pakai untuk urus hal-hal yang baik, untuk urus hal-hal yang berguna bagi hidup kita. Sebagaimana yang disebutkan, pikiranku bukanlah pikiranmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan keselamatan Allah adalah rancangan rahasia. Tuhan Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menuntun jalan-jalan hidup kita. Saudara-saudari, hari Minggu bulan dan tahun 2021 ini masih panjang, masih luas. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi lagi. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa hari esok adalah harinya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita untuk kita pakai, untuk kita jalani dengan baik. Hari-hari hidup itu pasti akan penuh dengan berbagai berkat dan anugerah Allah untuk hidup kita. Kalau toh dalam perjalanan hidup kita sesudah hari ini, mungkin ada yang mengalami kekecewaan, kegagalan, janganlah kita bersungut-sungut. Atau jangan kita langsung patah semangat, tetapi tetap pikir positif dan mampu meyakini diri kita sendiri bahwa tidak semua jalan itu buntu, tetapi pasti ada jalan yang luas dan lebar yang akan Tuhan Allah buka untuk kita. Dengan begitu, saudara-saudari, Nabi Yesaya pun pesan untuk kita semua di hari ini menjadi satu jawaban yang paling penting untuk kita pegang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa jemaat. Ya Bapa, di dalam kebimbangan kami, di dalam ketidakpastian kehidupan yang saat ini kami jalani, oleh karena ancaman daripada coronavirus di awal tahun 2021 ini. Virus yang satu belum selesai, sudah muncul lagi virus yang lain. Semuanya membuat kami
menjadi bimbang untuk melangkah ke depan. Dan di dalam keadaan seperti begini, kami mengucap syukur. Karena kami mendengarkan satu panggilan yang manis, satu janji yang indah, yang datang daripadamu ya Bapa, yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, untuk kami mau mencari Engkau. Karena di saat kami boleh berpaling kepadamu dan kembali kepada jalan-jalan yang Bapa kehendaki, maka Engkau menjaminkan keselamatan, kehidupan yang penuh dengan ketentraman bagi kami semua, bagi umat-Mu, dan semua manusia di dalam dunia ini. Bapa tahu, Bapa melihat keadaan yang saat ini kami alami sebagai umat ciptaan-Mu di dalam dunia ini. Dunia yang begitu indah yang diciptakan oleh Bapa sesuai dengan firman-Mu. Di saat Bapa berfirman maka semuanya jadi baik dan indah. Sekarang ini dikotori dengan berbagai keadaan. Virus yang telah menelan berbagai korban milik kepunyaan Bapa, jutaan manusia. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kasihanilah kami ya Bapa dalam kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Angkatlah derita kehidupan ini dari kami semua juga dalam kehendak Bapa yang bebas. Supaya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan yang akan kami jalani, kami bisa menatap keselamatan yang Bapa sediakan untuk semua orang. Kami memasrahkan orang-orang yang sakit, yang berada dalam perawatan di rumah sakit, yang berada dalam pergumulan antara hidup dan mati di intensive care. Kiranya Bapa mau menyatakan kemurahan-Mu yang baik kepada mereka. Baik mereka yang terjangkit oleh sakitan COVID-19 maupun dengan berbagai sakitan yang lain. Kemurahan dan belayan kasih Bapa itu kiranya dapat dinyatakan kepada mereka juga. Kami memasrahkan para janda, para duda, para anak-anak piatu dan yatim piatu yang mengalami keadaan oleh karena keterpisahan dengan kekasih-kekasih mereka, hidup kekasih-kekasih mereka yang dirampas oleh coronavirus. Bapa berikan penghiburan sejati, Bapa berikan pendampingan sesuai dengan janji setia-Mu kepada mereka semua. Dan tolonglah kami Bapa, untuk kami memiliki semangat dan motivasi dalam membangun hidup ini, untuk satu bisa memperhatikan yang lain dari berbagai keadaan yang kami alami. Kami mohon Roh Kudus menuntun pemerintah-pemerintah di negara ini, maupun pemerintah-pemerintah dunia ini, untuk bisa berupaya mencari jalan yang terbaik bagi masyarakat. Demikian pun para ilmu yang telah mengupayakan apa yang dapat mereka lakukan demi mendapatkan vaksin ini. Kiranya Bapa memberkati, karena kami percaya ilmu dan pengetahuan itu bersumber daripada-Mu Bapa. Dan jika Bapa berkenan dan Bapa berkehendak, maka kehendak Bapa itu jadi melalui siapa saja. Dan kiranya vaksin yang sudah ditemukan, yang sementara dilaksanakan, kiranya itu menjadi alat berkat dalam tangan kuasa Bapa dan diberkati oleh Bapa untuk kehidupan umat manusia. Kami memasrahkan langkah hidup kami selanjutnya dalam pimpinan penyertaan kuasa-Mu Bapa. Lieve Vader, we weten dat dit gebed niet volmaakt is. Daarom willen we dit gebed afsluiten met het gebed het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kita akan mendengarkan nyanyian terakhir dari buku nyanyian gereja 387. We luisteren naar laatste lied uit buku nyanyian gereja nummer 387. Saudara-saudari kekasih, Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita kehidupan hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Keagungan kasih-Nya tetap mengarahkan langkah hidup kita ke masa depan yang penuh kepastian. Tak kala itu kita diberi tanggung jawab untuk mengurus kelanjutan hidup ini di dalam berkat Tuhan. Lieve broeders en zusters, de Heere God heeft ons gisteren, heden en de dag van morgen het leven gegeven. Zijn machtige liefde blijft de stappen die wij nemen in het leven leiden naar een toekomst vol zekerheid. Daarom wordt aan ons de verantwoordelijkheid gegeven om met Gods zegen voor de voortgang van dit levensloop te zorgen. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.